Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi pertama teori organisasi, yaitu tentang pengertian teori organisasi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori organisasi yang diampu oleh dosen kami, Ibu Dr. Lili Erina, Magister Sains. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kami dari kelompok 1 beranggotakan 6 orang, yaitu Angelita Agustini, Bella, Geza Anjali Gavinia Putri, Marisa Novitasari, Nurlita, dan Vivi Rosi Afrida Sucita Sari. Pada video kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian organisasi. Kedua, prinsip-prinsip organisasi. 3, macam-macam organisasi. Dan yang terakhir, perbedaan dan persamaan organisasi publik dan organisasi privat. Pengertian teori dan organisasi. Menurut John Will Creswell pada tahun 1992 halaman 120, teori merupakan serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena. Menurut Stephen V. Robbins tahun 1994 halaman 4, organisasi merupakan kesatuan atau sosial yang dikoordinasi secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian teori organisasi menurut Stephen V. Robbins tahun 1994 halaman 7, teori organisasi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori organisasi ini menunjukkan aspek-aspek deskriptif maupun perspektif dari disiplin ilmu tersebut. Hal ini menjelaskan bagaimana organisasi dapat Selanjutnya, prinsip-prinsip organisasi. Henry Fayol mengusulkan 14 prinsip yang menurutnya dapat digunakan secara universal. 14 prinsip tersebut pun banyak digunakan oleh manajer. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Prinsip ini sama dengan pembagian kerja menurut Adam Smith. Spesialisasi menambah hasil kerja dengan cara membuat para pekerja lebih efisien. Yang kedua yaitu wewenang. Manajer harus dapat memberi perintah, wewenang memberikan hak ini kepadanya. Tetapi, wewenang berjalan seiring dengan tanggung jawab. Jika wewenang digunakan, timbullah tanggung jawab agar efektif. Wewenang seorang manajer harus sama dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, disiplin. Para pegawai harus menaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif, saling pengertian yang jelas antara manajemen dan para pekerja tentang peraturan organisasi, serta penerapan hukuman yang adil bagi yang menyimpang dari peraturan tersebut. Yang keempat, kesatuan komando. Setiap pegawai seharusnya menerima hanya dari seorang atasan. Yang kelima, kesatuan arah. Setiap kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan sama harus dipimpin oleh seorang manajer dengan menggunakan sebuah rencana. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Kepentingan seorang pegawai tidak boleh mendahulukan kepentingan organisasi secara keseluruhan. 7. Remunerasi, yaitu para pekerja harus digaji sesuai dengan jasa yang mereka berikan. 8. Sentralisasi. Sentralisasi ini merujuk kepada sejauh mana para bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan. 9. Rantai skalar, yaitu garis wewenang dari manajemen puncak sampai ke tingkat paling rendah. 10. Tata tertib, yaitu orang dan bahan harus ditempatkan pada tempat dan waktu yang tepat. 11. Keadilan, para manajer harus selalu baik dan jujur terhadap para bawahan. 12. Stabilisasi masa kerja pegawai, yaitu manajemen harus menyediakan perencanaan personalia yang teratur dan memastikan bahwa untuk mengisi kekosongan harus selalu ada pengganti. Yang ke-13 yaitu inisiatif, para pegawai yang diizinkan menciptakan dan melaksanakan rencana-rencana akan berusaha keras. Yang terakhir adalah esprit de corps, yaitu mendorong tim spirit akan membangun keselarasan dan persatuan di dalam organisasi. Macam-macam organisasi. Berdasarkan proses pembentukan, organisasi terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi
organisasi non-formal. Organisasi formal adalah adanya tujuan tertentu yang diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta hubungan atau ikatan yang terjadi adalah hubungan jabatan formal. Sedangkan organisasi non-formal yaitu tujuannya kurang jelas, tidak ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta hubungan atau ikatan yang terjadi adalah hubungan pribadi. Berdasarkan keanggotaan dan tujuan pembentukannya. 1. Organisasi regional, yaitu organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Salah satu peran organisasi regional adalah untuk menjadi wadah konsultasi, menyelenggarakan dan menyediakan suatu forum bagi negara-negara anggota, baik itu penyelesaian konflik maupun berpotensi menimbulkan konflik. 2. Organisasi internasional, yaitu organisasi yang keanggotaannya meliputi negara di dunia. Berdasarkan jumlah orang yang memegang puncak kekuasaan. 1. Organisasi bentuk tunggal, yaitu puncak kepemimpinan dipegang oleh satu orang, yang artinya semua tugas dan pekerjaan bersumber kepada satu orang. 2. Organisasi bentuk komisi, yaitu pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang. Semua kekuasaan dan tanggung jawab dipegang oleh dewan sebagai suatu kesatuan. Berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani. 1. Organisasi produksi, yaitu organisasi yang berorientasi pada proses pembuatan suatu produk untuk dijual agar mendapat keuntungan. Contohnya organisasi produk makanan. 2. Organisasi politik, yaitu organisasi yang terlibat di bidang politik dan kenegaraan untuk mencapai cita-cita politik dari organisasi tersebut, seperti partai politik, contohnya yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, atau Partai PDIP. 3. Organisasi integratif, yaitu organisasi yang dibuat oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan profesi untuk mencapai cita-cita bersama, contohnya serikat pekerja. 4. Organisasi pemelihara, yaitu organisasi yang bertujuan untuk memelihara apa yang harus dipelihara berdasarkan tujuannya, contohnya PBB, WHO, UNICEF. Berdasarkan pihak yang memakai manfaat. 1. Mutual Benefit Organization, yaitu manfaat sebuah organisasi dinikmati oleh seluruh anggotanya, contohnya koperasi. 2. Service Organization, manfaat dari organisasi ini dapat dinikmati oleh pelanggan, contohnya bank. 3. Business Organization, yaitu organisasi yang bergerak di dunia usaha, contohnya perusahaan. 4. Commonwealth Organization, manfaat organisasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat umum seperti organisasi pelayanan kesehatan, contohnya rumah sakit. Perbedaan dan persamaan organisasi publik dan organisasi privat. Kesamaannya adalah yang pertama, keduanya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam sistem ekonomi nasional, yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya dalam sistem ekonomi. Yang kedua, sama-sama menghadapi keterbatasan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan hingga pengendalian. Adapun perbedaannya, yang pertama, organisasi sektor publik tidak memiliki tujuan mencari keuntungan, sedangkan organisasi privat bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua, organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang sangat kompleks, multifungsional, sedangkan sektor privat lebih spesifik, pembagian fungsinya lebih jelas. Yang ketiga, organisasi publik melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan organisasi privat bisa memilih aktivitas yang akan dilakukan. Yang pertama, tujuan organisasi. Dilihat dari tujuannya, organisasi publik berbeda dengan organisasi swasta. Perbedaan menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba. Yang kedua, sumber pembiayaan. Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau sumber pembiayaan. Yang ketiga, pola pertanggungjawaban. Manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan, pemegang saham, dan kreditor atas dana yang diberikan. Yang keempat, struktur organisasi. Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta.
Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Yang kelima, karakteristik anggaran dan stakeholder. Jika dilihat dari karakteristik anggaran pada sektor publik, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.